Wilayah pun menginformasikan bahwa di Pangaran air meluap lebih tinggi dari yang sebelumnya, dari puncak banjir yang sebelumnya. Untuk yang saat ini lebih tinggi, kedalamannya lebih parah lagi. Nah, diimbau untuk yang di bawah sini bersiaga. Jangan kembali ke rumah dulu yang mengungsi, dan yang belum mengungsi silakan mengungsi dari sekarang. Jangan membuat susah orang yang sudah susah, ganti. Pak Mahfud tuh suatu saat akan kena karma. Tidak apa-apa, kalau saya salah karena itu silakan kena karma. Justru saya merasa terlambat melakukan tindakan ini. Harusnya mumpung saya masih sempat melakukan sesuatu, saya lakukan sekarang. Kalau ini salah, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Mengejutkan, FPI meski dibubarkan, diblokir, dipersulit, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalimantan Selatan, meski tanpa atribut. Risma disindir, dinilai lamban atasi bencana. Mensos harus ke Kalsel, jangan cuma belusukan di Jakarta. Kalimantan Selatan tidak punya gunung api. Kami dikaruniai lingkar meratus sebagai pelindung, tapi tangan-tangan serakah ingin menjarahnya, ingin merebutnya. Sekarang lihat sendiri keadaannya. Banjir menyeluruh. Sayang, kami bukan Jakarta yang banjir sehari langsung jadi headline seluruh berita. Kalimantan Selatan bukanlah Raffi Ahmad yang jadi tajuk utama karena tidak menjaga protokol kesehatan. Kalimantan Selatan bukanlah Sinovac yang kedatangannya diberi perhatian para pejabat pusat. Kami hanyalah Kalimantan Selatan. Kami hanya penyandang batu bara untuk penerangan listrik kalian. Kami bukan apa-apa, melainkan lumbung bisnis kalian. Mohon media dan pemerintah pusat, kalian kemana? Setiap bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan jarang sekali lihat di TV nasional. Jarang mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Tolonglah kami masih bagian Indonesia, kata orang Kalsel di Twitter. Ini Kalimantan Selatan mau tenggelam, tapi kok nggak ada lihat yang pemberitaan di TV nasional. Kami di sini butuh tim SAR dan bantuan karena masih banyak keluarga yang terendam banjir. Banjir sudah mengepung sebagian besar wilayah kami. Jembatan gantung penghubung kota putus. Jalan utama provinsi ada yang ambles akibat derasnya air. Kebutuhan logistik pengungsi cuma bisa mengandalkan donasi orang-orang. Belum lagi beberapa posko yang didirikan sudah ada yang tenggelam. Wahai Bapak Presiden, wahai Menteri Sosial, 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan sedang dikepung banjir saat ini. Para pengungsi perlu pakaian dan makanan serta air bersih. FPI, walau diblokir, walau dihentikan, tetap berjalan. Meski tanpa atribut, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalimantan Selatan. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak beberapa hari lalu hingga Jumat 15 Januari. Banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi selama 3 hari terakhir. Sebanyak 100 personel Satuan Brimob Polda Kalsel diturunkan ke beberapa lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir di Kalsel sejak Kamis 14 Januari. Personel Brimob Polda Kalsel yang diterjunkan di berbagai wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut atau Tala untuk melakukan evakuasi warga. Menggunakan perahu karet, tak hanya warga, namun barang-barang penting milik warga yang masih dapat diselamatkan
juga dievakuasi ke tempat yang aman dari banjir. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan personel Brimob ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Dansat Brimob Polda Kalsel, Kombes Pol Roni Suseno SIK. Untuk saat ini, kami lakukan evakuasi warga dan barang-barang milik warga korban banjir, membantu pengaturan lalu lintas, melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel, ujar Kombes Pol Roni. Selain aktif membantu proses evakuasi warga, personel, kata Kombes Pol Roni, akan tetap bersiaga di kawasan tersebut untuk membantu masyarakat hingga banjir surut. Kondisi aman dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal nantinya. Dia mengatakan personel yang diterjunkan tersebut bergabung dengan personel dari Polres dan Polsek setempat, serta relawan fokus membantu evakuasi warga yang masih terjebak di rumah dikepung banjir. Relawan itu adalah Front Persaudaraan Islam turun ke lokasi banjir. Sementara itu, di media sosial beredar foto dan video keterlibatan ex-anggota dan simpatisan Front Pembela Islam. Meski tanpa atribut, mereka yang kini menyebut sebagai Front Persaudaraan Islam mendirikan posko hingga melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terjebak banjir di sejumlah kabupaten. Salah satunya Kabupaten Tanah Laut. Front Persaudaraan Islam Kalimantan Selatan melalui Hilmi Kalimantan Selatan memutuskan untuk membuka 2 posko dapur umum untuk warga terdampak banjir, yaitu 1 posko dapur umum berada di Desa Bati-Bati, serta 1 posko lagi berada di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati. Zainal Abidin, koordinator lapangan tim Hilmi, dikutip dari Fakta Terkini, mengungkapkan puluhan anggota tim relawan Hilmi disiagakan untuk bergerak siaga dalam pembuatan makanan siap saji untuk para warga terdampak banjir, serta siaga membantu evakuasi warga yang terjebak banjir. Setelah pendirian 2 posko banjir di Desa Bati-Bati dan Benua Raya, tim relawan Hilmi membuka 1 posko baru, yaitu ibu kota Kabupaten Tanah Laut, yaitu Palehari, karena daerah sekitarnya sudah terdampak banjir kiriman dari daerah atas pegunungan, ungkapnya. Di lain sisi, Mensos dinilai lamban. Mensos RI harus ke Kalsel, jangan cuma belusukan di Jakarta. Kalimantan Selatan dalam beberapa hari ini mengalami musibah banjir yang hampir merata di semua tempat akibat curah hujan yang tinggi. Karena itu, anggota DPRD RI Dapil Kalsel, Habib Abdurrahman Bahashim, yang akrab disapa Habib Benua, menyerukan agar Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Risma dan jajaran datang ke Provinsi Kalsel untuk melihat langsung kesusahan rakyat di Benua. Saatnya sekarang bagi Mensos untuk belusukan ke Kalsel, jangan cuma cari pemulung di Jakarta. Sekarang di Kalsel, ribuan rumah terkena banjir parah. Mereka harus dibantu secepatnya. Kesehatan mereka harus diperhatikan. Kita takut penyakit menular akan terjadi setelah banjir, terang Habib Benua. Selain itu, Habib Benua juga menyoroti lambannya penanganan banjir dan terkesan tidak terintegrasi antara instansi terkait. Semua pada jalan sendiri-sendiri. Di mana-mana masyarakat meminta bantuan, ada juga yang mengumpulkan bantuan secara mandiri. Saya sangat prihatin dan menangis melihat kondisi ini. Pemerintah provinsi harus mengambil langkah cepat, mengkalkulasi kerugian masyarakat dan menyediakan bantuan untuk keperluan mereka. Masyarakat harus cepat dievakuasi. Jangan sampai ada korban jiwa akibat bantuan yang terlambat, tegas dia. Bagaimana menurut pendapat Anda?